Om Swastiastu. Om Swastiastu. Umat sedharma dimanapun berada, senang sekali saya Nimade Dewi Chandrawati dapat memandu program Taksu, Tutur Agama dan Kerukunan melalui Suluh Umat. Program Taksu ini merupakan salah satu program kerja dari penyelenggara Bimas Hindu Kementerian Agama Kabupaten Luhut Timur yang bekerja sama dengan kelompok kerja penyuluh Kementerian Agama Kabupaten Luhut Timur untuk menyukseskan program kerja kelompok kerja penyuluh Kabupaten Luhut Timur di masa pandemi seperti sekarang ini. Umat sedharma yang berbahagia, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Saput Dharma untuk mendapatkan informasi-informasi tentang agama Hindu dan untuk memotivasi kami untuk membuat video-video selanjutnya. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh dua orang narasumber. Narasumber kita yang pertama yaitu Bapak Gusti Bagus Purnama SPD. Beliau bergabung dengan kelompok kerja penyuluh dari tahun 2019. Om Swastiastu Pak Gusti. Om Swastiastu. Dan narasumber kita yang kedua yaitu Ibu Rini Purnamasari SPD. Beliau bergabung dengan kelompok kerja penyuluh dari tahun 2021. Meskipun beliau baru di kelompok kerja penyuluh, tapi pengalaman beliau tidak perlu dipertanyakan lagi. Om Swastiastu Ibu Rini. Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema tentang sarana upakara butayatnya atau caru. Caru merupakan upacara butayatnya yang masuk dalam tingkatan madya, di mana yang niste itu adalah segehan, kemudian yang utama itu adalah tawur. Caru itu dilaksanakan oleh umat Hindu untuk menjaga hubungan antara lingkungan dan manusia demi keselarasan hidup atau untuk mengharmonisasikan hubungan panca mahabhuta antara Buana Agung dan Buana Alit. Nah, sarana dalam upakara pecaruan ini itu tentu saja ada banyak. Contohnya seperti sanggah cucuk, kemudian penimpuk, ada juga prapa atau orop-orop, ada juga sengkui dan lain-lain. Untuk mengetahui makna-makna dari sarana tersebut, langsung saja kita ke narasumber kita yang pertama. Bapak Gusti, apa saja sebenarnya makna-makna dari sanggah cucuk, penimpuk, dan orop-orop? Silakan Pak Gusti. Hingga semua Ibu Made atas waktunya. Sini tidak lupa yang juga menyapa umat sedharma dimanapun berada. Senang rasanya kita berjumpa kembali dalam program Taksu niki. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan oleh hidup Sang Yang Diwasa. Nah, menyimak tadi tentang topik yang akan kita bahas yaitu tentang sarana pecaruan, di mana salah satunya yaitu sanggah cukcuk, penimpuk maupun prokpak atau orop-orop ini. Di sini yang sedikit berikan penjelasan makna tentang sarana niki. Yang pertama yaitu tentang salah satunya adalah sanggah cukcuk. Di mana sanggah cukcuk seperti yang kita telah ketahui bahwasanya sanggah cukcuk seperti sanggah pada umumnya. Alasnya seperti sanggah pada umumnya, hanya saja pada bagian atap sanggah cukcuk itu berbentuk segitiga. Nah, itu merupakan sanggah cukcuk yang digunakan dalam sarana atau upacara pecaruan. Mengapa dikatakan sanggah cukcuk? Sanggah cukcuk ini merupakan sarana yang digunakan dalam prosesi atau upacara pecaruan. Nah, mengapa disebut sanggah cukcuk? Cucuk itu berasal dari kata junta atau kalau kita artikan itu mala. Nah, di sini sanggah cukcuk memiliki satu penampang atau penyangga. Sanggah cukcuk merupakan simbol dari Trimala Paksa, di mana dari Trimala Paksa itu terdiri dari yaitu Kaika Malapaksa, yang kedua yaitu Wacika Malapaksa, dan yang ketiga yaitu Manacika Kalapaksa. Nah, mengapa muncul Trimala Paksa ini? Yaitu disebabkan karena memurtinya Buddha. Nah, di mana memurtinya adalah ada Buddha, Kala, dan Durga, sehingga sanggah cukcuk itu disimbolkan memurtinya Buddha Bucari, Kala Bucari, dan Durga Bucari. Nah, itu sedikit tentang sanggah cukcuk. Yang kedua yaitu mengenai
penimpuk. Penimpuk niki secara umum adalah tiga potong bambu di mana bambu itu satu ruas itu full dan tidak boleh ruasnya itu terpotong, sebab di dalam prosesi nanti upacara pecaruan itu yang kita harapkan adalah suara dari letusan bambu itu sehingga plug. Seperti itu adalah itu yang kita cari dari bambunya ini. Nah, mengapa kita menggunakan tiga batang bambu? Nah, di sini ada konteks tingkatan upacara pecaruan nike. Nah, di sini yang menggunakan tiga batang bambu yaitu itu merupakan simbol daripada Tribuana. Di mana Tribuana yang kita ketahui ada Buana Agung maupun Buana Alit. Nah, Buana Agung itu meliputi alam Bur Loka, Buah Loka, dan Swah Loka. Sedangkan Buana Alit yaitu Bayu, Sabda, dan Idep. Itu ada di dalam diri manusia. Setiap manusia memiliki Buana Alit itu. Nah, di sini yang ketiga yaitu prokpak atau orop-orop, atau sederhananya di sini adalah daun kelapa kering yang diikat. Prokpak ya itu diikat seperlunya, di mana prokpak niki merupakan sarana yang digunakan dalam prosesi pecaruan nanti, yaitu dalam prosesi ngider kita menggunakan prokpak yang dimana sudah dinyalakan. Dinyalakan nanti prokpak ini merupakan simbol daripada teja. Teja, kita menggunakan simbol teja itu dalam pelaksanaan upacara pecaruan nantinya. Itu sederhananya penjelasan mengenai sarana pecaruan. Nanti bisa kita sharing, kita diskusi lagi lebih jauh mengenai sarana-sarana upacara pecaruan. Ya, jadi itu penjelasan dari Bapak Gusti tentang makna dari sangga cucu, penimpuk, dan propa atau orop-orop. Nah, tapi sarana dalam upacara pecaruan itu tidak hanya 3 itu saja, tapi masih banyak lagi. Jadi kita lanjut ke pemateri kita yang kedua untuk Ibu Rini ya. Jadi tentu saja sarana upacara dari pecaruan itu tidak hanya sangga cucu, kemudian penimpuk dan propa ataupun orop-orop saja, masih ada yang lain seperti sengkuwi, kulkul ataupun tulur. Nah, untuk Ibu Rini ya, seperti apa sih makna-makna dari sengkuwi, tulur, dan kulkul itu sendiri? Silakan Ibu. Suksma Cencan atas pertanyaannya. Baik, umat Hindu Sedharma dimanapun berada, senang sekali akhirnya kita berjumpa kembali, dan kali ini kita akan membahas tentang sarana upacara khususnya untuk buteyatnya. Nah, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Saudara Gusti Bagus tadi bahwa sarana dari upacara buteyatnya tadi itu ada sanggah cucu, kemudian kalau di sini disebutnya prara gitu, kemudian ada tetimpuk atau penimpuk. Nah, dalam upacara buteyatnya pasti kita sama-sama sudah sering menyaksikan, apakah itu di pura ataupun di rumah masing-masing, di merajan seperti itu. Ada beberapa memang selain ketiga upacara ini tadi yang sering sekali digunakan. Nah, salah satunya yang pertama itu adalah kulkul. Nah, kulkul yang digunakan pada saat kita mencaru ini adalah kulkul yang terbuat dari bambu. Nah, bambu tadi digunakan selain yang pertama untuk tetimpuk, seperti yang dikatakan oleh Gusti Bagus, itu juga digunakan untuk kulkul. Gitu. Kenapa kulkul ini harus dibuat dari bambu? Nah, karena kulkul ini melambangkan kesucian dari unsur panca mahabhuta, yaitu akasa atau ruang hampa. Kan kalau misalnya bambu dia di dalamnya ada ruang. Ada ruang gitu. Jadi dia berbeda dengan kulkul yang dibuat dari kayu. Nah, kalau misalnya yang kebanyakan kan yang untuk kulkul besar kan dibuat banjar. dari itu dibuat dari kayu gitu. Itu yang membedakan antara kulkul caru dengan kulkul umumnya gitu. Ini melambangkan, selain pertama adalah melambangkan kesucian unsur dari akase itu sebagai alat untuk memanggil atau membangunkan bute dan buti agar datang untuk menyaksikan upacara caru tersebut gitu. Jadi secara langsungnya adalah untuk memanggil ataupun membangunkan gitu.
Nah, yang kedua selain kulkul juga ada yang namanya tulut. Nah, tulut itu semacam, kalau misalnya umat Sedharma pasti pernah lihat tulut itu semacam seperti alat untuk menjemur padi. Ya seperti itu. Itu dia sederhananya, itu digunakan pada saat upacara pecaruan itu sebagai perlambang dari Panca Mahabhuta juga, yaitu unsur bayu. Jadi selain itu dia juga digunakan untuk kalau bantennya sudah atau banten pecaruannya sudah selesai digunakan, itu digunakan pada saat untuk meratakan ataupun untuk menyatakan bahwa banten caru ini sudah selesai digunakan. Jadi dia mengembalikan unsur dari Panca Mahabhuta khususnya untuk unsur bayu. Gitu. Nah, yang ketiga pasti sudah sering dilihat, yaitu sampat atau lidi. Nah, uniknya ini dia umat Sedharma, Cancan dan Gusti Bagus, sampat yang kita gunakan pada saat mencaru itu dia tidak banyak. Dia itu menggunakan 12 helai lidi. Gitu. 12 helai lidi sini sendiri melambangkan 12 bulan yang ada dalam 1 tahun. Nah, kalau ini dia, kalau tadi kulkul melambangkan akase, terus tulut melambangkan dia bayu. Nah, kalau sampat atau lidi ini melambangkan pertiwi. Jadi dia mengembalikan unsur Panca Mahabhuta yang berasal dari unsur pertiwi, ataupun membersihkan atau biasa kita sebut sebagai sapu angrapuhaken ikang male. Jadi dibersihkan. Dan yang ketiga itu juga pasti sering kita lihat adalah sengkui. Nah, sengkui atau biasa macam-macam sih, banyak tergantung desa kalau pater masing-masing. Ada yang bilang sengkui, ada yang bilang kelabang. Yang pada intinya sengkui ini adalah simbolik tulang manusia yang dibuat dan dianyam tengkurap terbuat dari daun kelapa. Kalau ini dipakai di bagian bawah dekat dengan sanggah cucuk tadi untuk alas. Betul, sebagai alas dari upakara ataupun ayam caru sendiri. Nah, berkaitan dengan itu juga ayam caru. Pasti kita harus, kalau ada upakara pasti ada ayam carunya gitu. Ayam caru ini melambangkan sifat, yaitu tadi sifat rajas dan tamas, sesuai dengan sifat ayam itu sendiri gitu. Nah, gunanya adalah untuk melebur atau nyomye sifat rajas dan tamas tadi menjadi sifat satwika, yang darinya tadi kita melaksanakan caru yaitu menyomye butekala, dari butekala menjadi dewata dewati kembali. Jadi menyeimbangkan lagi ada antara unsur buana agung dan buana alit itu sendiri, seperti itu. Nah, tambahan satu lagi, biasanya dia menggunakan arak atau berem. Arak atau berem itu, Mas Dharma, sareng sami dimanapun berada, itu adalah sebagai perlambang antara matahari dan bulan. Matahari dan bulan sendiri maksudnya adalah sifat panas dan dingin yang ada untuk menetralisasi butekala atau nyomye itu tadi. Jadi dia ada tambahannya, yaitu kul, tulut, kemudian sengkui, ayam, sampat, dan juga arak atau berem tadi. Seperti itu. Ya, jadi itu tadi penjelasan dari Bapak Gusti dan Ibu Rini tentang makna dari sarana-sarana yang digunakan dalam upakara pecaruan, di mana sarana upakara tersebut tidak lepas dari simbolis Panca Mahabhuta, yaitu buana agung dan buana alit. Nah, pertanyaan lagi, untuk Bapak Gusti ya, sarana upakara dalam pecaruan itu tadi seperti yang dijelaskan oleh Ibu Rini dengan Bapak Gusti barusan itu, ada sarana upakara pecaruan yang dijelaskan oleh Bapak Gusti dan Ibu Rini barusan itu seperti sanggah cucuk, kemudian penimpuk, orop-orop, sampat, tulut, dan lain-lain. Itu pasti ada urutannya ketika kita melaksanakan upakara pecaruan. Nah, urutan yang sebenarnya dan yang patut untuk dilaksanakan itu seperti apa, Pak Gusti? Iya, semua Ibu Made. Di sini yang
menjelaskan sedikit tentang rentetan sarana di dalam prosesi pecaruan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya satu sangga cukcuk tidak mungkin kita bawa ngider kan gitu, bahasanya ngider ini kita keliling ini. Nah, sangga cukcuk kan sudah pasti kita tancapkan. Sengkui yang tadi Ibu Rini jelaskan dijadikan sebagai alas sarana upacara atau pebantana nantinya. Nah, di sini yang kita ngider atau yang kita keliling, yang kita gunakan dalam prosesi ngider nih, atau mengelilingi, mengelilingi lah bahasa Indonesia yang ngider itu kan mengeliling. Nah, di situ salah satunya yang pertama adalah orop-orop. Orop-orop nih tapi prokpak. Yang pertama prokpak, baru yang kedua ada nanti sapu lidi yang kedua, kemudian yang ketiga ada tulud, yang keempat kulkul, dan yang kelima itu adalah bayang-bayang. Nah, niki bayang-bayang ini tadi yang disampaikan oleh Ibu Rini adalah ayam caru yang sudah dikuliti itu dijadikan sarana dalam prosesi ngidar nantinya. Nah, tetapi ini tidak semua melakukan itu. Yang lihat di beberapa daerah juga ada yang menjadikan bayang-bayangnya itu langsung ditakep menjadi satu di dalam tetandingan Banten Caru itu. Ada yang ditakep, ada yang dijajar begitu. Itu di dalam prosesi ngidarnya nanti. Nah, sementara yang tidak sebutkan tadi adalah penimpuknya. Penimpuknya di mana kan gitu. Nah, penimpuk itu juga tempatnya nanti mengiringi dalam prosesi ngidar nantinya itu kita nyalakan api, kita bahasanya kita bakar ketiga bambu itu. Nah, sambil membakar nanti kan akan menghasilkan suatu suara letusan. Nah, ketika sudah bluk, makanya kita di dalam upacara pecaruan itu kita harus bersemangat, bersorak. Nah, karena tujuan kita adalah membangunkan. Nah, supaya sang buta kalenya menyaksikan, oh ternyata kita juga ingat bahwasanya ada alam selain alam kita. Nah, kita menjaga keharmonisasian. Nah, itu tujuan daripada upacara pecaruan seperti yang Ibu Madit katakan tadi. Nah, seperti itu Bu Madit yang berikan gambaran dalam prosesi upacara atau rentetan upacara pecaruannya niki, yang niki terkhusus untuk sarananya niki. Kalau untuk lebih spesifik atau mengenai bebantanannya mungkin nanti kita bahas lagi. Nah, itu juga sedikit tentang ayam carunya nih, dia itu sebenarnya warna bulunya itu dia memang sesuai dengan urip pengindaran masing-masing. Jadi sesuai, nanti ada yang warna hitam, kemudian ada yang berumbun, ada yang biing, seperti itu. Sesuai dengan tujuan carunya, dia pengindarannya uripnya kemana. Dan ini dijadikan ada yang langsung memang ditangkap saja di bandernya, diolah jadi sate, termasuk satenya juga harus pakai ayam yang itu, gitu. Diolah menjadi sate bayang-bayang peketengan semacam itu disebut. Kemudian ada yang ditarik dijadikan bayang-bayang semacam kayak layang-layang, itulah bayang-bayang disebut. Kemudian ada yang langsung ditangkap saja, jadi yang jelasnya dijadikan juga dagingnya sebagai sate, olahan sate tadi itu. Termasuk sengkuinya. Jadi sengkui mengikuti dari urip dan bulu dari ayam caru tersebut. Ya, terima kasih atas materi yang dijelaskan oleh Bapak Gusti dengan Ibu Rini. Bapak Ibu umat sedharma, demikianlah program Taksu hari ini yang membahas tentang sarana upakara butayatnya atau pecaruan. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada PHDI Desa Karambua. Saya Nimade Dewi Chandrawati beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Om Santi 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 Om.